Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku dan suamiku. Agnes terdiam sejenak, merasa malu saat menyebut kata suami. Ia berbicara dengan Berta melalui ponselnya. Suaranya terdengar ragu. Kami pergi diam-diam. Di seberang sana, Berta sedikit melongo mendengar panggilan baru yang digunakan Agnes. Apa sekarang kamu lagi pamer karena sudah punya suami? Lalu harus bagaimana? Lagi pula aku sekarang sudah kebobolan, tak? Tunggu, maksudmu kamu sudah... Stop, Berta. Agnes buru-buru memotong, bisa menebak kemana arah pembicaraan sahabatnya itu. Sekarang kembali ke topik utama. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi? Berta menghela nafas. Aku juga nggak tahu, Nes, awalnya gimana, tapi foto kamu dan Pak Fajar sekarang sudah terpampang di mading kampus. Belum lagi di beberapa grup. Pokoknya udah FYP. Agnes menutup matanya sesaat, menarik nafas panjang. Hal yang paling ia hindari benar-benar terjadi, berurusan dengan pria idaman di kampus dan tiba-tiba menjadi sorotan, tentu membuat namanya melambung. Tapi bukan itu yang harus ia takutkan sekarang. Yang lebih penting adalah siapa yang menyebarkan informasi ini. Kamu yakin nggak tahu siapa yang pertama kali menyebarkan? Grup kampus ada banyak banget, Nes. Tapi aku curiga sama grup baru yang isinya fans berat Shirley. Agnes mengerutkan kening. Shirley. Secara refleks matanya melirik ke arah Fajar yang baru saja keluar dari kamar mandi. Jadi menurutmu dia lagi yang berulah? Baru curiga sih, bukan nuduh. Baiklah, aku paham. Agnes mengangguk pelan, lalu tanpa banyak bicara, ia langsung memutus sambungan telepon. Setelah menutup telepon, Agnes masih terpaku di tempatnya. Matanya tak lepas dari Fajar yang kini sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ada apa? Fajar bertanya tanpa menoleh, seolah bisa merasakan tatapan Agnes yang terus mengawasinya. Agnes menghela nafas, mencoba menenangkan pikirannya sebelum akhirnya membuka suara. Foto kita sudah tersebar di kampus, katanya sampai masuk mading dan grup-grup chat. Fajar menghentikan gerakannya, lalu menoleh dengan ekspresi tenang. Begitu cepat. Ya, dan ada kemungkinan Shirley yang menyebarkan. Mata Fajar sedikit menyipit. Ekspresinya tetap datar, tapi ada kilatan tajam di dalamnya. Ia melemparkan handuk ke kursi terdekat, lalu berjalan mendekati Agnes. Kamu yakin? Berta bilang ada grup baru yang isinya fans berat Shirley. Bisa jadi itu sumbernya. Fajar terdiam sejenak, lalu menyentuh dagunya, berpikir, kalau benar Shirley, ini bukan cuma masalah gosip biasa, dia bisa saja merencanakan sesuatu yang lebih buruk. Agnes meremas ujung bajunya, merasa curiga. Jadi, kita harus bagaimana? Alih-alih menjawab, Fajar malah tersenyum tipis, senyum khasnya yang selalu sulit ditebak artinya. Biarkan saja dulu, kita lihat sejauh mana mereka berani bermain. Agnes menatapnya tak percaya. Serius, kalau ini terus menyebar, aku bisa kena masalah. Fajar mengangkat alis. Masalahnya bukan di kamu, tapi di mereka yang terlalu sibuk mengurus hidup orang lain. Aku akan urus ini. Dengan cara apa? Fajar menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, percayakan padaku. Agnes terdiam, masih ingin membantah, tapi tatapan Fajar terlalu meyakinkan. Ia menghembuskan nafas pelan. Baiklah. Tapi sekarang aku ingin dengar kamu panggil aku dengan sebutan suamiku. Ucap Fajar menggoda. Apa sih, Pak? Balik lagi panggil, Pak.
Itu hanya keceplosan, sahut Agnes dengan gelagat panik, apalagi saat ini Fajar mulai mendekatinya. Entah meskipun sudah melangkah jauh, tetap saja ia merasa malu saat berdekatan seperti ini. Fajar menyeringai tipis, jelas menikmati kepanikan kecil yang terpancar dari wajah Agnes. Ia mengambil handuk bersih dari nakas dan mendekat, menawarkannya pada Agnes. Sudah malam, cepat mandi. Aku sudah siapkan air hangat biar nggak masuk angin, Bu Fajar. Agnes mengerjapkan mata, lalu menatapnya dengan ekspresi setengah horor. Bu Fajar, kenapa? Bukannya memang istri Pak Fajar? Fajar mengangkat bahu santai, tapi matanya berbinar jahil. Agnes mendengus meraih handuk itu dengan gerakan cepat. Aku pergi mandi, katanya sambil berbalik, tapi baru beberapa langkah Fajar kembali memanggilnya. Satu lagi. Agnes berhenti di ambang pintu kamar mandi. Apalagi, Fajar bersandar di dinding, kedua lengannya terlipat di depan dada. Nanti pas keluar, panggil aku suamiku ya, biar terbiasa. Hah? Agnes hampir tersedak udara. Aku nggak mungkin, coba aja dulu. Fajar menyeringai, lalu melambai santai. Silakan mandi, Bu Fajar. Agnes buru-buru masuk dan menutup pintu kamar mandi. Pipinya panas, bukan main. Dari luar ia bisa mendengar tawa kecil Fajar yang terdengar terlalu puas. Dasar menyebalkan, gumamnya, tapi diam-diam senyumnya ikut merekah. Setelah memastikan Agnes masuk ke dalam kamar mandi, Fajar langsung meraih ponselnya dan menghubungi Rega. Ada apa? Suara Rega terdengar dari seberang sana. Sejak kejadian Nenek Grace masuk rumah sakit akibat perbuatan Shirley, hubungan mereka belum membaik, seperti ada benang tipis yang menjadi penghalang. Kamu memberikan obat bius pada adikmu? Tanya Fajar tanpa basa-basi. Apa, Ar? Aku sama sekali nggak ngasih itu ke Shirley, sahut Rega terdengar kaget sekaligus defensif. Kamu yakin? Nada Fajar yang penuh tekanan membuat Rega langsung gelagapan, ragu antara yakin dan tidak. Tapi mengingat kejadian kemarin, ia tak mau mengambil resiko. Dengan cepat ia mengecek tempat di mana ia menyimpan obat itu. Saat menemukan tempatnya kosong, ia langsung menelan ludah kasar. Ar, kamu gak akan melakukan sesuatu padanya kan? Suara Rega melemah. Itu tergantung kamu, sahut Fajar dingin sebelum langsung memutus sambungan telepon. Tatapannya tetap datar, tapi ada kilatan tajam di matanya. Shirley sudah bertindak terlalu jauh. Ia meletakkan ponselnya di atas meja dan mendesah pelan. Tangannya terangkat, mengusap wajahnya sejenak sebelum mengacak rambutnya yang masih setengah basah. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka sedikit. Kepala Agnes mengintip keluar dengan ragu. Fajar? Fajar mengangkat alis. Kenapa belum siap manggil aku suamiku? Tanyanya santai. Agnes mendengus lalu memutar bola matanya. Aku lupa bawa handuk. Fajar menahan tawa. Oh, jadi tadi buru-buru ambil handuk cuma buat gaya-gayaan doang? Bukan, Agnes mengerucutkan bibirnya, wajahnya kembali memerah. Itu kan dari kamu, aku butuh handuk yang lebih kecil buat rambut. Fajar berjalan ke arah nakas, mengambil handuk kecil, lalu menghampiri Agnes yang masih mengintip dari balik pintu. Tapi bukannya langsung memberikan, ia justru mengayunkan sedikit di depan wajah Agnes. Ambil dong, Bu Fajar. Agnes menggeram. Tapi saat hendak meraih handuk itu, Fajar menariknya kembali. Tapi sebelumnya, Fajar menatapnya tajam, sudut bibirnya terangkat nakal. Bilang dulu satu kali aja. Bilang apa? Agnes pura-pura tidak mengerti. Fajar mencondongkan tubuhnya sedikit. Suamiku.
Kamu ini, Agnes menatapnya kesal, tapi melihat Fajar tetap tidak mau menyerahkan handuknya, ia akhirnya menghembuskan nafas panjang dan berkata cepat, "Suamiku, nah sekarang kasih." Fajar terkekeh, akhirnya memberikan handuk itu. "Nah gitu dong, lihat. Gak sesulit itu kan?" Agnes buru-buru menarik handuknya dan menutup pintu dengan brak. Wajahnya kini merah padam. Namun di tengah kegaduhan ini, ia menyadari sesuatu. Di saat situasi sedang genting, Fajar masih bisa bersikap santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jangan-jangan